Bisnis industri kuliner atau pengolahan makanan di wilayah Tasikmalaya memang cukuplah berkembang pesat dan beragam. Tidak kalah dengan beberapa kota besar di sekitarnya seperti Bandung dan juga Garut. Di kota yang juga dikenal sebagai kota pesantren ini, industri kuliner bergerak hampir di segala lini, mulai dari penyedia bahan olahan hingga pengrajin olahan makanan atau jajanan, baik dalam skala besar atau pabrikan maupun dalam skala industri rumahan. Di daerah Indihiyang, tepatnya di Kampung Parahon, Kecamatan Sukamaju, Kaler, terdapat sebuah rumah produksi milik Ibu Anita yang setiap harinya mengolah bahan baku pembungkus atau adonan kulit olahan makanan hasil akulturasi budaya Cina dan Indonesia, yaitu lumpia. Meski tidak sebesar serta setenar seperti beberapa rumah produksi di Kampung Kulit Lumpia Kota Semarang, namun kulit lumpia buatan rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 7 tahun ini cukup menjadi jujukan serta penyuplai beberapa pengrajin makanan atau jajanan di kota Tasik. Karenanya, selain memproduksi kulit lumpia original, Ibu Anita terkadang membuat kulit lumpia warna-warni seperti yang tengah aku adon hanya untuk memenuhi pesanan para pelanggan. Khusus untuk pewarna adonan, Ibu Anita biasa menggunakan bahan pewarna alami dari daun pandan atau daun katuk sebagai pewarna hijau. Sementara untuk warna merah, terkadang Ibu Anita menggunakan buah naga sebagai bahannya. Udah selesai, Bu? Udah, bawa ke dalam aja. Oh, ya, Bu. Dalam proses pembuatan kulit lumpia, meski terlihat sederhana, namun butuh ketangkasan serta ketelatenan. Agar didapat lembaran-lembaran kulit lumpia yang tipis dan tingkat kematangan sempurna, Kang Indra serta Kang Agus dengan cekatan memainkan tangannya mengolah adonan tepung terigu yang sudah kalis dan padat ini untuk dicetak sekaligus dimatangkan pada wajan pemanggangan. Hampir setiap hari, rumah produksi yang memulai proses produksi mulai dari pukul 5 pagi dan berakhir pada pukul 3 sore ini mengolah sekitar 1,5 kuintal tepung terigu untuk dijadikan bahan adonan kulit lumpia ini. Bagi masyarakat Tasik, lembaran tipis dari tepung terigu ini merupakan bahan baku dari salah satu olahan tradisional yang masih cukup digemari, yaitu cibai. Cibai sebenarnya merupakan sejenis jajanan atau kudapan tradisional yang hampir sekitar 80% komposisi bahan utamanya adonannya adalah tepung tapioka. Namun sebagai penambah cita rasa pada olahan yang sering disajikan pada pagi hari atau dinikmati sebagai teman untuk minum kopi ini, diperlukan racikan bumbu sederhana agar lebih nikmat ketika disantap. Proses pembuatan jajanan tradisional ini bisa dibilang cukup mudah dan singkat, di mana tepung aci yang sudah dilarutkan bersama air, kemudian ditambahkan bumbu yang sudah dihaluskan untuk dibuat adonan. Agar lebih mantap, adonan cibai biasanya ditambahkan daging ayam atau potongan telur. Tetapi untuk kali ini, Ibu Ai menggunakan ikan nila sebagai campuran serta penambah cita rasa pada olahan buatannya. Tahapan pembuatan cibai sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan cireng yang juga menjadi jajanan khas dari wilayah Jawa Barat, di mana adonan aci dimatangkan atau dibuat bubur terlebih dahulu sebelum menuju proses berikutnya. Adonan tepung aci yang sudah bercampur bumbu dan suiran daging ikan ini pun terus diaduk selagi dimasak di atas api, agar tidak gosong hingga mengental dan matang. Jajanan ini dinamakan cibai, di mana merupakan kependekan dari istilah aci ngebrabai, atau yang berarti adonan cireng yang masih basah. Karenanya, adonan bubur aci yang direbus hingga matang dan teksturnya mengental ini pun dibungkus layaknya dengan adonan kulit lumpia yang aku buat tadi, layaknya proses pembuatan olahan lumpia. Ibu Ai adalah satu di antara ratusan pengrajin jajanan cibai di wilayah kota Tasik yang sudah mengolah serta menjajakan camilan tradisional ini sekitar 5 tahun lamanya. Hampir setiap hari,
Ibu Ai mengolah sekitar 5 kg tepung tapioka untuk dijadikan sebagai bahan dasar utama jajanan atau cemilan yang dikenal akan sensasi cita rasanya yang gurih serta unik ini. Di wilayah Garut, tepatnya Desa Mangkurayat, Kecamatan Cilawu, merupakan sentra pengrajin cincau. Sebagian warga di sini, selain bermata pencarian sebagai petani, beberapa warga biasanya juga mengisi waktu di sela antar masa tanam dan masa panen padi untuk menjadi pengrajin cincau. Salah satunya Pak Aep ini. Kata cincau sendiri berasal dari bahasa Hokkien, yaitu sincau. Kata ini biasa dilafalkan kalangan Tionghoa di seputaran Asia Tenggara untuk tumbuhan dari keluarga Mesona spesies, di mana daun dari tumbuhan ini memang dikenal merupakan bahan pembuatan gel kenyal berupa agar-agar. Di wilayah Indonesia hingga beberapa negara di Asia Tenggara mengenal dua jenis olahan cincau, yaitu cincau hitam dan cincau hijau. Cincau hitam biasanya terbuat dari daun Mesona palutris atau biasa dikenal dengan sebutan tanaman janggilan. Sementara cincau hijau terbuat dari tumbuhan Silea berbatamirs yang biasa tumbuh merambat. Duh, Ya Pak, udah cukup itu daunnya, udah banyak. Ayo pulang. ayo Pak, udah banyak nih. Iya. Terlalu banyak ini juga. Untuk dijadikan bahan cincau, biasanya menggunakan daun dari tumbuhan perdu ini yang tidaklah terlalu tua, di mana masih cukup lemas ketika disentuh dan permukaannya masih mengkilap. Karena biasanya sudah memiliki kandungan zat pati serta karbohidratnya yang cukup agar dapat mengental atau menjadi gel. Selain itu, bila daun terlalu tua, cita rasa dari cincau akan sedikit getir ketika diolah nanti. Dalam setiap pengolahan bahan makanan maupun minuman, terdapat beberapa tahapan yang menjadi kunci agar olahan makanan maupun minuman sempurna. Sebelum diolah menjadi bahan cincau, daun yang sudah dipanen harus dibersihkan terlebih dahulu dengan diseka atau dilap agar bersih dan juga kering. Karena bila masih mengandung air, cincau tidak akan mengental sempurna ketika diolah nanti. Proses pembuatan cincau sebenarnya cukuplah mudah, namun membutuhkan ketelatenan serta kesabaran. Sebagai tahap awal, daun cincau yang sudah bersih harus direbus terlebih dahulu sekitar 15 menit atau hingga berubah warna. Proses perebusan ini fungsinya agar daun cincau menjadi lebih lembek dan juga membuat proses ekstraksi pada daun cincau agar mudah mengental saat diperas nanti. Selanjutnya, daun cincau yang sudah direbus dan berubah warna ini pun dibilas dengan air dingin atau dicuci. Fungsinya, selain untuk membersihkan sisa kotoran, proses ini juga berfungsi untuk mendinginkan, sehingga dapat langsung diolah menuju tahap berikutnya. Cincau merupakan gelatin yang teksturnya serupa agar-agar yang diperoleh dari proses perendaman air hasil perasan daun. Gelatin cincau terbentuk karena kandungan karbohidrat pada daun mampu mengikat molekul-molekul air, sehingga mengental layaknya agar-agar atau jeli. Karenanya, daun yang sudah dicuci dilumatkan dengan diremas-remas dalam air dengan perbandingan 1:1 antara air dengan daun. Proses peremasan ini fungsinya agar didapat saripati serta karbohidrat yang terkandung pada daun. Meski terlihat mudah dan sederhana, namun proses peremasan ini seringkali menimbulkan busa atau buih. Karenanya, peremasan daun harus dilakukan di dalam air rendaman agar cincau tidak berbusa atau berbuih ketika mengental nanti. Selanjutnya, setelah daun diperas dan disaring agar terpisah dari ampas, kemudian ditambahkan air kapur sirih dan didiamkan sekitar 2 jam sampai cincau mengental dan membeku.
Secara umum, bagi masyarakat Indonesia, cincau seringkali digunakan sebagai komponen utama minuman penyegar seperti es cincau. Tetapi kali ini, Ibu Eryani akan mencoba berkreasi dengan mengolah cincau bersama bumbu kuah bercita rasa pedas dan segar, layaknya olahan rujak yang juga khas Jawa Barat. Karenanya, sementara aku mengolah daun cincau, Ibu Eryani menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti bumbu. Khusus untuk bahan bumbu, Ibu Eryani menggunakan racikan sederhana dari bawang merah, bawang putih, dan juga cikur atau kencur yang menjadi komponen kunci dalam beberapa olahan sambal khas seputaran wilayah Garut. Semua bahan ini pun diulek hingga halus agar mudah ketika diolah bersama kinca, karena bumbu ini merupakan kunci dari cita rasa kuah. Proses pembuatan bumbu kuah pada olahan yang akan kami buat ini sebenarnya hampir mirip layaknya proses pembuatan kuah olahan pempek khas Palembang, di mana larutan kinca atau gula merah yang sudah dicairkan ini dimasak bersama bumbu yang telah dihaluskan tadi dan diberi tambahan cuka agar cita rasa kuahnya lebih segar serta menggugah selera. Semua perpaduan bahan ini pun dimasak atau direbus hingga mendidih dan matang.